Pernahkah kita mengalami listrik padam total di malam hari? Bukan hanya lampu yang mati, tetapi sinyal hilang, televisi tidak menyala, dan yang paling menyedihkan, handphone kita lowbat, charger tidak berfungsi. Di saat seperti itulah, rumah yang biasanya kita kenal kini terasa asing. Baru ketika terang itu hilang, seketika kita sadar betapa pentingnya terang dalam hidup kita. Tanpa terang, kita mudah tersesat, takut, bingung, demikian jugalah dengan kehidupan manusia. Banyak orang yang hidup dalam kegelapan, gelap karena ketakutan akan masa depan, gelap karena rasa bersalah, gelap karena dosa yang tidak pernah dibereskan, dan gelap karena kehilangan pengharapan. Pertanyaannya, saudara-saudara terkasih, dari mana terang itu datang? Apakah manusia harus menciptakan terangnya sendiri? Atau apakah terang itu datang dari sumber yang lain? Firman Tuhan dalam Lukas pasal 1 ayat 67 hingga 79 hari ini menjawab dengan sangat indah bagi kita, bahwa terang itu datang dari Allah sendiri, dan Dia datang untuk melawat kita. Saudara-saudara, perikop ini dikenal sebagai nyanyian Zakaria, atau dalam tradisi gereja disebut dengan Benedictus, yang artinya diberkati. Nyanyian ini muncul setelah Zakaria, seorang imam yang telah lama bisu karena ketidakpercayaannya. Lalu ia kembali dapat berbicara ketika anaknya Yohanes lahir dan dinamai sesuai dengan kehendak Allah. Itu kita temukan di Lukas pasal 1 ayat 20. Alkitab juga mencatat bahwa Zakaria dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia bernubuat, di mana artinya kata-kata yang keluar dari mulutnya bukan sekedar ungkapan emosional belaka. Bagaimana seorang ayah yang bahagia, melainkan kesaksian iman dan menghayati karya Allah dalam sejarah keselamatan manusia. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita dapat lihat dari perikop Lukas pasal 1 ayat 67 hingga 79 ini. Yang pertama, di mana Allah yang tidak diam, tetapi senantiasa melawat umatnya. Dalam teks Zakaria membuka nyanyian dengan kalimat pujian, dikatakan di sana, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya." Itu yang kita temukan di ayat 68. Kata melawat di sini sangat penting. Artinya Allah tidak hanya melihat, tidak hanya mengamati penderitaan manusia dari kejauhan, tetapi datang dan bertindak secara nyata. Selama kurang lebih 400 tahun yang kita kenal dengan masa hening, peralihan antara perjanjian lama memasuki perjanjian baru, di mana bangsa Israel tidak mendengar suara Nabi lagi. Banyak orang mungkin berpikir ketika itu Allah sudah diam, Allah sudah lupa. Namun ternyata Allah tidak pernah diam. Ia sedang bekerja meskipun tidak terlihat. Saudara-saudara, seringkali kita juga merasakan demikian. Kita berdoa tetapi belum melihat jawaban. Kita berharap tetapi keadaan belum berubah. Lalu kita mulai bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Tetapi firman Tuhan sedang ingin mengatakan kepada kita, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Ia datang tepat pada waktunya, bukan menurut jam tangan manusia, tetapi menurut rencana keselamatannya. Yang kedua yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan ini dikatakan, di mana keselamatan yang dikerjakan Allah selalu berakar pada kesetiaannya. Maksudnya di dalam teks ini, Zakaria kembali melanjutkan di ayat 69, mengatakan demikian, ia menumbuhkan tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Tanduk keselamatan di sini adalah simbol kekuatan kemenangan dan kuasa ilahi. Ini menunjukkan kepada Mesias yang dijanjikan Allah melalui garis keturunan Daud.
Yang menariknya, Zakaria tidak pernah berkata bahwa Allah menciptakan sesuatu yang baru, tetapi bahwa Allah mengingat janjinya untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjiannya yang kudus. Dikatakan di ayat 72. Artinya di sini keselamatan itu bukan ide yang datang mendadak dari Allah, tetapi keselamatan adalah bukti bahwa Allah setia pada firman-Nya sendiri, bahkan ketika manusia tidak setia sekalipun. Saudara-saudara, mungkin dalam hidup ini kita sering kecewa karena janji manusia, di mana janji yang diikat dapat dilanggar. Kontrak kerja bisa dibatalkan sewaktu-waktu. Komitmen bisa dikhianati. Tetapi teks firman Tuhan ini mengingatkan kita, Allah tidak pernah melanggar janjinya. Yang ketiga, ingin kita lihat melalui firman ini dikatakan bahwa keselamatan bukan sekedar bebas dari masalah, tetapi dari dosa. Zakaria memang menyebut pembebasan dari musuh, tetapi ia segera menegaskan inti dari keselamatan yang dimaksud di ayat 77. Dikatakan di sana untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa mereka. Saudara-saudara terkasih, hal ini sangat penting. Banyak orang berharap Mesias yang datang ialah untuk menyelesaikan persoalan politik, ekonomi, dan sosial bagi mereka ketika itu. Mesias yang dianggap gagah perkasa, Mesias yang digambarkan mereka datang menggunakan kuda dan pedang. Namun, Allah memulai menceritakan inti dari persoalan mereka bukanlah tentang kesedihan manusia itu semata-mata, tetapi inti dari persoalan mereka adalah dosa manusia itu sendiri. Seringkali kita datang kepada Tuhan dengan daftar persoalan hidup kita, kesedihan kita. Tuhan, selesaikan masalah keuanganku. Tuhan, pulihkan keluargaku. Tuhan, lancarkan pekerjaanku. Tidak ada yang salah dengan doa-doa ini, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih. Tetapi Tuhan tahu bahwa akar persoalan manusia bukan pertama-tama masalah lahiriah semata-mata, melainkan kerusakan relasi dengan Allah akibat dosa manusia. Itulah inti persoalan manusia. Ibaratnya orang yang sakit keras tetapi hanya minum obat penghilang rasa sakit. Gejalanya mungkin redah, tetapi penyakitnya tetap ada. Allah di sini tidak hanya ingin menenangkan hidup kita, Ia ingin menyembuhkan kita sampai ke akar-akarnya. Yang keempat, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan kita, Kristus adalah terang yang datang ke dunia yang gelap. Zakaria memakai gambaran yang sangat indah dikatakan pada teks firman Tuhan kita. Oleh karena rahmat dan belas kasihan Allah kita, dengan mana surya pagi dari tempat yang tinggi akan menyinari kita. Di ayat 78. Surya pagi ialah berbicara tentang awal yang baru, tentang terang yang mengusir gelap. Terang ini tidak berasal dari usaha manusia, tetapi terang ini datang dari atas, yaitu dari Allah sendiri. Di zaman modern ini manusia memiliki banyak terang. Terang yang dimaksud ialah teknologi, pendidikan, informasi, dan lain sebagainya. Tetapi mengapa masih banyak orang yang merasa hampa, cemas, dan kehilangan arah? Jika terang itu sudah dapat kita ciptakan sendiri. Karena apa, saudara-saudara terkasih? Karena tidak semua terang itu benar-benar menerangi hati kita. Kristus datang untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan, dalam naungan maut, dikatakan di ayat 79. Karena tanpa Kristus, manusia mungkin saja bisa dapat menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang sukses, orang-orang yang terkenal, dan lain sebagainya. Tetapi sejatinya, dia akan tetap berjalan dalam gelap. Tetapi dengan Kristus, bahkan dalam penderitaan sekalipun, manusia akan memiliki arah dan pengharapan yang hidup dalam penuh sukacita.
Yang kelima yang kita lihat melalui teks firman Tuhan kita ialah bahwa tujuan keselamatan itu diberikan seyogyanya, diberikan kepada kita untuk apa? Zakaria menjawab dan menegaskan tujuan akhir keselamatan ialah supaya kita beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ayat 74 dan 75. Keselamatan itu diberikan kepada kita bukanlah menjadi akhir perjalanan iman, melainkan awal kehidupan yang baru. Allah menyelamatkan kita saat ini bukan supaya kita hidup semaunya, semau gue, tetapi supaya kita hidup berkenan kepadanya. Kehidupan seperti apa amang yang berkenan di hadapan Allah jika kita tanyakan? Hidup yang menjadikan hidupnya adalah bagian dari ibadahnya. Bukan soal datang ke gereja hari Minggu, tetapi tentang seluruh hidup yang dipersembahkan kepada Allah saja. Baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam relasi kehidupan dengan sesama. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk agar senantiasa percaya bahwa Allah tetap bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya. Karena iman sejati bukan menunggu bukti, melainkan bersandar kepada kesetiaan Allah yang telah nyata dalam hidup kita. Saudara-saudara, firman Tuhan juga mengajak kita untuk membuka hati bagi terang Kristus yang datang. Terang kita seutuhnya datang dari Kristus saja, bukan hasil dari usaha manusia. Allah tidak sekadar memberi solusi sementara bagi kita, tetapi memberi terang yang mengubah arah hidup manusia. Allah tidak hanya ingin menolong kita keluar dari persoalan sesaat, tetapi menuntun kita ke jalannya hidup yang benar. Karena sering sekali kita datang kepada Tuhan hanya untuk mencari jalan keluar cepat dari persoalan yang mungkin saat ini sedang kita hadapi. Tetapi firman ini mengajak kita untuk membuka hati bagi Kristus yang sedang melawat kita, agar hidup kita dibentuk dan diarahkan olehnya, bukan hanya ditolong untuk sesaat saja. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran sebagai orang percaya, seyogyanya adalah respon hidup kita terhadap keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita melalui Yesus Kristus. Kekudusan dan kebenaran ini bukan syarat bagimu untuk diselamatkan, tetapi buah dari keselamatan yang telah kamu terima. Maka saudara-saudara, hidup dalam kekudusan berarti membiarkan firman Tuhan senantiasa membentuk cara berpikir, cara berkata, dan cara bertindak kita, baik dalam keluarga, persahabatan, ruang aktivitas, pekerjaan, maupun di tengah dunia ini, apapun yang kita lakukan. Lukas pasal 1 ayat 67 hingga 79 ini mengingatkan kita bahwa terang tidaklah kita yang menciptakan. Terang itu sendiri yang datang menghampiri kita. Kristus datang untuk mengampuni, menerangi, dan menuntun kita ke jalan damai sejahtera. Kiranya kita tidak menolak terang itu, tetapi hidup di dalamnya dan membagikannya kepada dunia yang masih gelap. Selamat Minggu Advent yang keempat dan selamat menyambut Natal. Kiranya kasih dan damai Natal hadir di tengah-tengah keluarga kita. Amin.